Santapan Harian Senin 12 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 60 hingga ayatnya yang ke-66. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami ingin selalu dekat padamu ya Kristus. Bersabdalah ya Kristus, bagi kami yang saat ini merindukanmu. Dalam kasih-Mu Yesus Kristus kami berteduh. Amin. Yohanes 6 ayat 60-66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sahabat Scripture Union Indonesia, sebuah adagium Latin berbunyi Veritas odium parit, yang kurang lebih berarti kebenaran menimbulkan kebencian. Kebenaran tidak selalu berjalan lurus dengan penerimaan, seringkali justru menimbulkan kebencian dan perlawanan serta penolakan. Hal ini terlihat dalam bacaan kita. Banyak orang yang mengikuti Yesus terguncang ketika ia berkata mengenai dirinya sebagai roti kehidupan. Mereka tidak siap menerima ajaran itu karena mereka melihatnya secara harafiah. Dan hal itu bertentangan dengan ajaran Yahudi yang mereka jalani. Reaksi para murid yang kemudian bersungut-sungut menunjukkan ketidaknyamanan mereka. Namun Yesus justru semakin mengonfrontasi mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kebenaran yang disampaikan Yesus tidak akan diubah karena penerimaan dan kesukaan orang kepadanya. Akhirnya, banyak dari mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Di sini sangat terlihat bahwa orang-orang itu memiliki imaji dan konstruksi tentang Yesus ketika mereka mengikutinya. Mereka tidak datang kepada Yesus sebagai gelas kosong untuk diisi olehnya. Mereka membentuk Yesus di dalam kepala mereka dan berharap Yesus bertindak seperti yang mereka imajinasikan, sehingga mereka tidak siap ketika Yesus ingin membentuk mereka seturut ekspektasinya. Hal yang luar biasa adalah Yesus tidak menahan kepergian orang-orang itu dan tetap memberikan kebebasan memilih kepada mereka. Mari kita bertanya di dalam diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang bisa menerima kebenaran sekalipun pahit atau memilih untuk menolaknya jika menyinggung hati kita? Apa reaksi kita ketika ditegur atas kekurangan dan kelalaian kita? Apa kita membela diri, marah, menyangkal, atau sibuk mengklarifikasi? Dalam relasi dengan Tuhan, ingatlah bahwa seharusnya kitalah yang dibentuk Tuhan seturut kehendak-Nya, bukan sebaliknya. Dengan hati yang mau terus belajar,
bentukan Tuhan akan membuat kita menjadi pengikut-pengikutnya yang tangguh, kuat, dan tetap setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, kami berserah diri dan percaya. Kami yakin bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Dan bagian kami adalah memberikan hidup kami kepadamu untuk Engkau bentuk. Kristus, di dalam Engkau kami berserah. Amin.